Baik, salam, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Baik saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Dari Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Bagian firman Tuhan ini kita akan baca secara bergantian. Dari depan saya akan bacakan ayat yang ganjil dan Bapak Saudara akan bacakan ayatnya yang genap. Demikian firman Tuhan dari Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Berkatalah mereka kepada Nebukadnezar, "Ya Raja kekal hidup Tuanku, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam amarahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, "Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Rajaku."
Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sedemikian jauh firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, hidup kami berarti bukan apa yang kami miliki, bukan apa yang kami punyai, bukan apa yang kami pakai, tapi hidup kami berarti karena Engkau ada dalam hidup kami. Dan itulah iman kami bahwa kami punya Allah yang hidup, yang selalu ada bersama dengan kami. Sehingga di dalam tantangan iman kami bukan orang lemah, kami bukan orang yang menyerah, tetapi kami orang yang kuat karena Tuhan ada di dalam hidup kami. Sebentar firman-Mu akan menjadi bagian kami. Hamba-Mu yang lemah, yang menyampaikan firman Tuhan, hanya alat bagi-Mu ya Tuhan. Untuk itu Bapa, urapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami semua yang ada dalam ruangan ini, Tuhan memelihara hati jiwa pikiran kami, sehingga firman-Mu mendapatkan tempat di dalam kehidupan kami. Berbicara bagi setiap kami, karena kami siap untuk menyambut dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya kalau di sekolah atau di kampus, orang senang ketika naik kelas, bahkan ketika naik semester, senang. Ya, bahkan senang ketika dapat IP yang tinggi. Tetapi masalahnya, kalau hanya orang senang naik tingkat, naik kelas, tapi tidak mau ujiannya. Ya. Seseorang dapat dikatakan pemenang, seseorang dikatakan adalah juara ketika dia mampu menghadapi, melewati ujian itu. Baik ujian yang berat atau tidak, kalau kita menjadi seorang pemenang, otomatis kita akan setia dan bersedia untuk menghadapi ujian itu. Ada Bapak Ibu? Maka satu tema untuk kita pada hari ini adalah iman yang teruji. Terkadang kita sebagai orang Kristen bangga kita mengatakan aku punya iman kepada Yesus. Tapi seringkali kita tidak mau dan tidak suka dengan ujian iman itu. Iman yang kokoh, iman yang kuat hanya terlihat ketika kita mampu melewati ujian itu. Ya, mungkin ujiannya tidak selebar kertas, tapi ujian perjalanan hidup kita adalah kehidupan kita tiap-tiap hari. Untuk ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar dari kisah yang luar biasa dalam kitab Daniel pasal 3 tentang 3 pemuda yang tetap berdiri teguh dalam iman mereka. Meskipun dikatakan di sana bahwa nyawa mereka terancam, tetapi dikatakan bahwa ketiga pemuda ini tidak pernah goyah di dalam mempertahankan iman mereka. Maka tema kita iman yang teruji, sebab iman yang sejati bukan hanya saja tampak di saat segalanya berjalan lancar. Iman yang sejati itu tidak berbicara di dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetapi iman yang sejati itu adalah justru diuji dan dibuktikan ketika kita berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Saya nggak tahu Bapak Ibu hari ini datang ke gereja ini keadaannya baik-baik atau tidak. Hanya kita yang tahu dan hanya Tuhan yang tahu. Tetapi satu hal yang kita tahu hari ini, aku ada di sini karena saya punya iman kepada Tuhan. Untuk itu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat Daniel 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18, di sana dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar membuat patung emas raksasa dan mengeluarkan perintah mutlak. Ya, setiap titah raja tidak ada yang boleh mengelak. Dan titah raja itu mau suka tidak suka, semua yang ada di sana di dalam kerajaan itu tunduk kepada perintah raja itu. Maka ketika Nebukadnezar membuat patung emas itu, maka dititahkan bahwa mutlak harus disembah oleh setiap orang yang ada dalam kerajaan itu.
Semua orang harus menyembah patung itu. Bahkan dikatakan dalam pembacaan kita tadi bahwa ketika alat musik dibunyikan, setiap yang tidak menyembah ada konsekuensi yang diberikan kepada orang tersebut. Konsekuensinya bukannya diusir dari kerajaan, tapi dikatakan bahwa akan dilemparkan ke api yang menyala-nyala. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 3 pemuda orang yang mengenal Tuhan ada di sana. Ada Sadrak, ada Mesak, dan ada Abednego. 3 orang pemuda Yahudi ini yang hidup di dalam pembuangan di Babel, menghadapi ujian besar, menghadapi tantangan besar, dan nyawa mereka menjadi taruhannya kalau mereka tidak taat dan tidak tunduk kepada aturan yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka diperhadapkan dengan pilihan tunduk kepada raja, pasti akan mendapatkan keselamatan, atau setia kepada Tuhan, tetapi akan menghadapi maut. Seringkali kita dalam perjalanan iman kita juga diperhadapkan dengan dilema, seperti buah si malakama. Kalau saya ambil ini, saya akan menikmati dunia ini. Tetapi kalau saya tolak ini, saya akan melarat secara duniawi. Terkadang dalam hidup kita sebagai orang percaya, ada 2 pilihan dalam kehidupan kita. Ketika ada tantangan besar dalam hidup kita, maka pilihan itu ada di dalam hidup kita. Mau Tuhan atau dunia. Dan ini dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka hidup di tengah-tengah tantangan, tetapi mereka juga hidup di dalam satu pemerintahan Nebukadnezar. Mau tidak mau, kalau mereka selamat, otomatis mereka akan tunduk kepada perintah raja itu. Tapi kalau mereka mati konyol, mereka akan tolak apa yang disampaikan oleh Nebukadnezar. Maka melalui bagian firman Tuhan ini, ada 3 kualitas iman yang teruji, yang juga harus kita miliki sebagai orang percaya yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ada amin? 3 kualitas iman yang teruji. Bapak Ibu, kita tidak hanya sekedar mengatakan saya orang beriman, tapi kita harus menjadi orang Kristen yang punya kualitas iman. Ya. Kalau hanya punya iman saja, tapi tidak punya kualitas, sama seperti barang yang murah akan gampang robek. Tapi barang yang mahal punya kualitas, itu akan bertahan sepanjang masa. Untuk saudara yang terkasih, kualitas yang pertama iman yang teruji adalah iman yang teguh di tengah tekanan hidup. Saudara, kalau kita melihat di ayat ke-8 dan sampai 12, kita melihat bagaimana tekanan yang dihadapi dan dialami oleh ketiga pemuda ini. Ya. Dikatakan di sana bahwa ketiga pemuda ini tidak tergoda dengan penyembahan berhala itu. Walaupun ada perintah dari Nebukadnezar mutlak, setiap orang yang ada dalam kerajaan Nebukadnezar, ketika musik itu dinyanyikan, maka semua orang harus tunduk. Tidak ada satupun yang bisa melawan setiap perintah yang disampaikan oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi di tengah tantangan itu, tekanan itu, maka bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak tergoda walaupun ada konsekuensi yang harus mereka hadapi. Oleh karena apa? Kalau mereka menolak dan tidak tunduk kepada aturan Raja Nebukadnezar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan mereka tahu bahwa keengganan mereka pasti akan dilaporkan kepada Raja Nebukadnezar. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego di tengah tekanan itu, dikatakan di sana bahwa mereka tidak pernah berubah. Mungkin kalau dikatakan di dalam tekanan itu, kalau tidak ada yang tunduk, akan dipulangkan ke kampung halaman. Atau tidak dikatakan bahwa kalau tidak tunduk dengan aturan Raja Nebukadnezar, maka tidak akan mendapatkan makanan 1 bulan. Tetapi tekanan yang dihadapi sana itu begitu berat. Tetapi dikatakan bahwa di tengah-tengah tantangan iman yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap tidak berubah. Karena pun ada tantangan
yang mereka hadapi di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman yang teruji dalam iman yang tidak tergoyahkan, meskipun semua orang memilih jalan kompromi. Kalau mungkin kita hitung-hitung berapa banyak jiwa yang ada di dalam kerajaannya Nebukadnezar, ketika Sadrak, Mesak dan Abednego melihat itu, wah sudah banyak orang, yuk kita ikut loh, nanti kita akan kena batunya. Tetapi dikatakan di sana bahwa sikap yang diambil oleh Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka tidak kompromi, walaupun banyak orang memilih jalan itu untuk tunduk kepada Nebukadnezar. Tapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka Sadrak, Mesak dan Abednego tidak kompromi untuk melakukannya, karena itu pun semua orang memilih jalan untuk kompromi. Saudara, mungkin kita tidak disuruh untuk menyembah berhala, tetapi mungkin dalam perjalanan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, ada banyak orang yang melakukan ketidakbenaran, tetapi kita tertekan di sana. Kalau saya tidak lakuin, wah saya rugi dong. Sementara semua orang melakukan itu dan mereka mendapatkan sesuatu yang diharapkan secara duniawi. Tetapi bagi orang yang punya kualitas iman, rugi secara dunia, tetapi memiliki keuntungan secara iman, itulah yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari ini pun banyak orang Kristen menghadapi tekanan moral. Ada banyak kita menjadi orang Kristen mengalami tekanan spiritual. Bahkan ada banyak godaan mungkin untuk bisa kita kompromi di dalamnya. Ya. Ada tekanan sosial. Bahkan mungkin kita kehilangan pekerjaan demi mempertahankan nilai iman kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita akan tetap berdiri teguh seperti ketiga pemuda ini? Mungkin di dalam pekerjaan kita disuruh kita untuk berbohong, supaya apa? Perusahaannya berjalan dengan baik, lalu kamu berbohong dengan data-data yang ada. Dan kalau kamu berbohong, ikutin apa kata atasan, pangkatmu akan naik. Tetapi kalau kamu jujur, kamu akan dikurangi pangkatmu, bahkan mungkin dipecat. Terkadang ini menjadi tantangan bagi kita. Saya berbohong, saya akan naik gaji, naik pangkat. Tapi kalau saya jujur, kerugian secara duniawi akan saya hadapi di sana. Tetapi saya mau katakan hari ini, orang Kristen yang punya kualitas iman tidak akan pernah takut walaupun kenyamanan dunianya terganggu di sana. Ada amin? Tetapi banyak orang Kristen lebih baik saya kompromi daripada saya kehilangan kenyamanan duniawi saya. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka tetap punya keteguhan iman. Walaupun tekanan itu terlalu berat dan sangat berat, bahkan konsekuensinya nyawa mereka akan mati. Tetapi di tengah-tengah tekanan, mereka memiliki iman yang kuat dan teguh di dalam Kristus Yesus. Terkadang Bapak Ibu, kita mempertahankan apa yang kita inginkan. Tetapi kalau kita punya iman kualitas, iman yang kuat, ketika kita kehilangan sesuatu secara duniawi, tapi kita bertahan di dalam iman, yakinlah bahwa kita punya Allah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Justru apa yang tidak pernah kita pikirkan, Allah jauh memikirkan itu yang terbaik untuk kita. Mungkin kita kalah secara dunia, tetapi lihat kita punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Tetapi seringkali dalam perjuangan iman kita tidak kuat di sana.
Tetapi hari ini kita belajar dari Sadrak, Mesyak, dan Abednego. Tekanan apapun membuat mereka tidak pernah goyah di dalam iman mereka. Yang kedua, kualitas iman yang teruji yang kedua adalah iman yang tidak takut dengan ancaman. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat ayat 13 dan 15, dikatakan Raja Nebukadnezar sangat marah dan memberikan kesempatan kepada Sadrak, Mesyak, dan Abednego. Ketika bunyi sangkakala bunyi, kemudian semua orang tunduk menyembah kepada patung emas raksasa yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, maka semua orang melihat ada 3 orang yang tidak menyembah. Maka mereka melapor kepada raja. Maka raja mendengar itu, lalu raja memberikan kesempatan kedua. Kalau bunyi sangkakala bunyi lagi engkau tidak menyembah, maka engkau akan masuk di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ini ancaman Bapak Ibu. Tidak hanya tekanan di sana, ya, tapi sudah ancaman. Ya. Biasa kalau sudah terancam, hukum mainnya sudah terancam di sana. Tidak hanya tekanan ada di sana, tapi dikatakan bahwa Sadrak, Mesyak, dan Abednego mereka diancam. Nggak ada lagi kesempatan ketiga, keempat. Ini kesempatan kedua dan terakhir. Kalau tidak melakukan lagi, maka raja akan melakukan kehendaknya. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi bagi ketiga pemuda ini, walaupun mereka sudah ditekan, sudah diancam, tapi dikatakan di sana bahwa tetap mereka kekeh untuk tidak kompromi, untuk menyembah patung itu, dan mereka tetap menaruh iman percaya mereka kepada Allah yang mereka sembah. Artinya Bapak Ibu bahwa Sadrak, Mesyak, dan Abednego mereka tidak takut kepada raja sekalipun, karena mereka tahu mereka punya Tuhan yang melebihi Raja Nebukadnezar. Tadi WL katakan tadi, apakah kita ada di sini merasa lebih besar pergumulan kita atau sukacita kita? Seringkali kita merasa lebih besar masalahku dibandingkan dengan Tuhanku, sehingga seringkali akhirnya kita kompromi dengan keadaan, kita kompromi dengan situasi, sehingga membuat kita tidak terlihat di sana bahwa kita orang beriman. Terkadang mungkin di gereja kita terlihat orang beriman karena sama-sama kita tepuk tangan ketika menyembah Tuhan di sini. Tapi setelah Senin sampai Jumat kita di luar sana ada tekanan, ada pergumulan berat, ada masalah yang hebat. Apakah masih kita katakan Allahku lebih besar dibandingkan dengan tantangan hidupku? Tetapi Sadrak, Mesyak, dan Abednego, bagaimanapun mereka dikatakan bahwa ditekan, diancam oleh Raja Nebukadnezar, tetap mereka punya prinsip, punya komitmen untuk tidak tunduk menyembah kepada patung emas itu. Mereka tidak takut. Kenapa saudara mereka tidak takut? Karena hati mereka sudah bulat bahwa hanya Tuhan yang layak disembah. Dikatakan bahwa komitmen yang dimiliki, yang dipegang oleh Sadrak dan Mesyak dan Abednego, dikatakan bahwa karena hati mereka bulat, sehingga bagaimanapun mereka diancam, nggak mempan. Mau nyawa pun terancam, tidak mempan. Oleh karena apa? Iman mereka bulat bahwa hanya Tuhan yang dapat disembah. Saudara, kalau kita punya pegangan yang kuat dalam perjalanan hidup kita, mau keadaan sulit sekalipun, mau diancam sekalipun, bahkan dikatakan kamu tidak akan punya hidup sekalipun, membuat kita tidak akan pernah mengabaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena kita tahu Tuhanku ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Seberapa kita bertahan di dalam iman kita ketika kita diancam, bahkan hidup kita pun sepertinya tidak ada lagi. Seberapa kita tetap mengatakan, aku tetap hanya menyembah kepada Allah yang hidup itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman kita sering diuji oleh intimidasi. Terkadang kita diintimidasi ya, dikatakan gini, bodoh kamu kalau kamu gak lakuin. Coba lakuin, pasti kamu untung. Diintimidasi. Dan diancam. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita akan tetap menyatakan kebenaran itu ketika itu bisa membuat kita kehilangan teman? Apalagi dalam kaum anak muda ya. Kalau kamu gak coba, cemen kamu. Ya. Kalau kamu gak lakuin, kamu bukan anak muda, ke orang tua. Tetapi kalau engkau anak muda yang punya pengenalan yang benar kepada Tuhan, gak apa-apa kamu bilang saya seperti orang tua, saya cemen, gak bergaul. Saya mau katakan begini, lebih saya kehilangan teman daripada saya kehilangan kebenaran yang saya tahu. Amin. Lebih baik saya kehilangan pekerjaan daripada saya kehilangan kebenaran yang saya tahu. Karena saya akan tahu Tuhanku tidak akan pernah tutup mata. Di mana ada kebenaran, di sana Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Ada amin? Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pekerjaan dan kenyamanan hidup kita itu baik. Semua orang pingin itu. Kalau juga gak bekerja, bagaimana kita makan, bagaimana kita hidup? Tidak ada orang mengatakan bahwa saya tidak mau nyaman. Semua orang punya nyaman. Tapi kalau pekerjaan itu, kenyamanan itu membuat kita kehilangan Tuhan di dalamnya, lebih baik tinggalkan itu. Oleh karena apa? Engkau tidak akan menikmati kenikmatan hidup di dalamnya. Oleh karena apa? Engkau menikmati itu di luar engkau menanggalkan imanmu, menghilangkan kebenaran yang engkau tahu dan yang engkau pegang sebenarnya. Memang dunia ini akan mengiming-iming kita, tetapi kebenaran kita tahu tidak akan pernah dilemahkan oleh keinginan dunia ini. Ada amin? Walaupun kita diancam. Ya, ketika kita melakukan kebenarannya, kita akan terancam. Mungkin kedudukan kita, prestasi kita, mungkin kenyamanan kita selama ini dalam dunia kita. Tetapi kalau kita melihat ada ketidakbenaran di sana, maka mulailah belajar untuk bertahan di dalam iman itu. Saudara terkasih, saya mau katakan hari ini, jangan pernah engkau merasa tetap dalam kenyamanan itu kalau imanmu terkalahkan di sana. Tetapi tetaplah pegang iman dan kebenaran yang kamu tahu. Kedatipun kenyamanan kita terusik di sana. Karena bagi Tuhan tidak sulit memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Tapi kenapa seringkali sulit? Karena iman kita tidak kuat. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiga kualitas iman yang teruji. Yang ketiga adalah iman itu tidak bersyarat. Kalau kita melihat ayat 16 sampai yang ke-18, kita perhatikan jawaban yang luar biasa yang diberikan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Raja Nebukadnezar mengatakan bahwa kalau engkau tidak menyembah patung emas itu, tidaklah satu dewa pun yang akan menyelamatkan engkau. Itu kata Nebukadnezar. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego memberikan jawaban di sana bahwa kalau Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, kami juga tidak akan pernah menyembah. Kalau Allah kami sanggup melepaskan kami. Tetapi seandainya
tidak kami diselamatkan pun, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku itu. Saudara, ini iman yang bukan iman yang mungkin menurut secara manusia konyol kali kamu. Itu perapian nyala sudah di depan mata kamu. Udah iyakan aja lah dulu. Nanti setelah itu keluar dari kerajaan Nebukadnezar, udah beriman lagi lah sama Tuhan. Mungkin kata dunia akan berkata, mungkin kita dalam suasana seperti itu lah, selama dulu lah ya, waktulah dulu. Nanti kalau selama nyawa, baru nanti ya ampun lagi sama Tuhan, lalu balik lagi sama Tuhan. Tetapi bukan ini yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Nebukadnezar mengatakan bahwa tidak ada satupun dia yang akan menyelamatkan engkau, tapi mereka menjawab, sekalipun Tuhan kami yang kami sembah itu tidak dapat menyelamatkan kami, tetapi satu hal yang Tuanku harus ketahui, kami tidak akan pernah tunduk menyembah dewa patung emas itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa mereka percaya kepada Allah yang sanggup menyelamatkan mereka, tetapi tetap setia walaupun tidak ada jaminan bahwa Allah akan menyelamatkan mereka. Sekali lagi, Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki kepercayaan di mana mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah itu akan sanggup menyelamatkan mereka, tetapi tetap juga setia walaupun tidak ada jaminan akan terjadi keselamatan itu. Saudara, ini adalah puncak iman yang sejati. Percaya penuh kepada Tuhan, bukan karena apa yang Ia lakukan dalam hidup kita, tetapi karena Dia siapa. Sekali lagi, iman yang benar, iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang berkualitas, bukan karena kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan sesuatu di dalam hidupku, tetapi saya punya kualitas iman, saya percaya kepada Dia, saya kokoh kepada Dia, oleh karena Dia adalah Tuhan. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan, dasarnya karena Tuhan sudah melakukan ini, maka di saat kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, yang akan terjadi bukan bertahan di dalam iman, tetapi kompromi dengan situasi keadaan. Jadi sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu, iman yang berkualitas itu bukan karena kita mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Itu syarat namanya. Tetapi kenapa saya tetap bertahan di dalam iman? Karena Dia adalah Tuhan. Ada amin? Ada amin? Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kalau kita akhirnya punya iman yang berkualitas, maka kita akan sanggup berkata, Tuhan, aku tetap mengikut Engkau meskipun doaku belum terjawab. Tuhan, aku tetap setia melayani meskipun harapanku belum kugapai. Karena iman kita itu bukan karena sesuatu yang kita dapat, tetapi sekalipun saya belum dapat, tetap kita menaruh iman karena Dia adalah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memiliki pemahaman jika Allah kami puja tidak bisa menyelamatkan kami, ya, yang perlu kita lihat di sana bahwa Allah yang kami puja itu menunjukkan hubungan pribadi dengan Allah yang hidup. Justru Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan kepada Nebukadnezar, patung emas itu walaupun begitu kokoh, begitu megah, itu benda mati. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup.
Maka itu yang membuat mereka tidak pernah kompromi walaupun ada tantangan, ada ancaman yang mereka hadapi. Oleh karena punya hubungan yang istimewa dengan Tuhan itu. Saudara, jangan berpikir kita ke gereja lalu kita punya iman yang di sana. Tidak. Kalau kau tidak punya hubungan keintiman dengan Tuhan. Ukuran iman kita katakan iman kokoh kalau setiap kali seminggu saya ke gereja, enggak akan. Kalau tiap-tiap hari kita tidak membangun hubungan keintiman kita dengan Tuhan, maka di tengah-tengah dunia kita akan sulit mempertahankan iman kita itu. Iblis bekerja 24 jam. Lalu berapa jam kita di hadirat Tuhan dalam satu hari? Kalau ada. Apakah akan memiliki kualitas iman? Gak akan mungkin. Ya. Saya sering katakan kepada mahasiswa di Unri, apa yang kamu lakukan tiap pagi? Hanya doa, Pak? Baca firman? Enggak sempat. Lalu saya katakan, kalau Tuhan katakan gak sempat, saya kasih nafas ya. Terkadang kita ke Tuhan gak sempat. Lalu Tuhan katakan akhirnya kita tidur, kita mau bangun, lalu Tuhan katakan stop. Lalu Tuhan kenapa gak sempat aku? Lalu kita seperti hebat sama Tuhan. Lalu saya katakan kepada mahasiswa Unri di sana, kenapa kamu berdoa? Oleh kenapa? Keuntungan, kebutuhan, minta Tuhan, minta Tuhan, minta Tuhan. Tapi tidak mau bersekutu dengan yang kamu minta itu. Jadi dua hal dalam hidup kita, iman kita akan menjadi iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang berkualitas. Tidak cukup berdoa, tetapi harus juga baca firman-Nya. Analoginya begini Bapak Ibu, kebutuhan kita kan dua, jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani kita apa? Makan dan minum. Kalau Bapak Ibu hanya minum saja satu hari, nggak makan, gimana rasanya? Wah, nggak akan kuat. Apalagi kalau bapak-bapak kerja keras hanya minum saja, glek, nggak makan, ya udah nggak punya daya di sana. Atau kalau hanya kita makan saja nggak minum, nggak afdol juga, kering. Sama. Kebutuhan rohani kita juga. Tidak hanya katakan aku doa, tapi juga butuh firman di sana. Sehingga dalam perjalanan hidup kita 24 jam, ada tantangan, ada tekanan, ada masalah, ada pergumulan, iman kita tetap masih kokoh. Oleh karena apa? Kita punya hubungan yang terus menerus dengan Tuhan. Dan inilah yang dimiliki oleh Raja Nebukadnezar, yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak dan Abednego pada masa itu. Kenapa iman mereka tetap kuat kepada Allah mereka yang mereka sembah? Intinya di sana ada hubungan pribadi yang erat dengan Allah. Bukan sekedar konsep ilahi saja. Kemudian kata sanggup di sana menyatakan keyakinan penuh akan kuasa Allah, bahkan memungkinkan walaupun tetapi mereka punya keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan di sana. Ya. Mengatakan kendati pun Allah kami tidak menyelamatkan kami, itu merupakan frasa yang kuat Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, tetapi seandainya tidak, Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan iman yang tidak tergantung pada hasil, tetapi pada kesetiaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman yang percaya kepada Tuhan itu tidak sekedar mengatakan bahwa percaya, tapi iman yang berkualitas di sana berbicara tentang kesetiaan di sana. Seberapa banyak kita mengatakan aku percaya kepada Yesus, aku beriman kepada Yesus, tapi seberapa kita akhirnya juga mengalami kesetiaan kepada Dia di sana. Maka ungkapan mengatakan di sini, seandainya Allah kami pun tidak menyelamatkan kami, itu menunjukkan
bukan karena hasil yang mereka akan dapatkan karena mereka percaya kepada Tuhan itu. Tapi dikatakan di sana adalah bentuk kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Untuk itu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang perlu kita renungkan dalam hidup kita hari ini bahwa keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang berdaulat atas api, berdaulat atas kuasa manusia dan dalam sejarah. Maka iman sejati kita tidak menyangkal kenyataan bahwa dalam perjalanan hidup kita pasti ada bahaya, pasti ada tantangan. Tetapi percaya kuasa Allah lebih besar dari apapun yang dilakukan oleh dunia ini. Saudara, ada berapa yang menjadi aplikasi baik kita malam pada pagi hari ini? Dunia modern menuntut kita menyembah. Mungkin tidak dituntut kita untuk menyembah patung. Tapi dunia modern saat ini menuntut kita untuk melekat. Mungkin ya, menjadikan sesuatu hal yang istimewa dan terutama dalam hidup kita adalah berupa uang, status, atau kompromi moral. Sehingga kita mengabaikan kebenaran yang kita tahu dan tidak berpegang kepada kebenaran yang kita tahu. Ya. Iman yang matang tidak mengikat Allah pada hasil, melainkan bersandar pada karakter kesetiaannya kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, iman yang matang, iman yang berkualitas tidak terikat karena Tuhan akan memberi. Tetapi iman yang matang, iman yang berkualitas adalah dikatakan di sana karena bersandar kepada kesetiaan kepada Tuhan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam setiap perjalanan hidup kita pasti kita menghadapi berbagai tantangan dan masalah dalam hidup kita. Tetapi hari ini, adakah iman kita punya kualitas atau tidak? Yang terakhir saya mau katakan di sana, kalau itu bertentangan dengan imanmu, maka ambil keputusan untuk tetap bertahan dengan kebenaran itu. Janganlah engkau tahu bertentangan dengan iman, tetapi karena kebutuhanku secara duniawi, maka engkau mengambil keputusan untuk mengabaikan kebenaran itu. Untuk saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman yang berkualitas tidak sekedar percaya, tapi iman yang berkualitas adalah berbicara tentang kesetiaan kepada Tuhan. Ada amin? Semua kita percaya kepada Tuhan, tapi seberapa kita setia berpegang teguh kepada kebenaran